Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Eh, Jika ada mobil yang tidak memiliki roda, kira-kira apakah mobil itu bisa berjalan dengan sempurna? Jika ada mobil yang tidak memiliki setir, apakah mobil itu bisa berjalan sempurna? Jika ada motor tapi tidak memiliki setir atau mesin, apakah motor itu bisa berjalan sempurna? Tentu jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena ada komponen yang tidak ada komponen yang hilang di kendaraan tersebut. Suatu kendaraan atau sebuah kendaraan itu bisa berjalan sempurna jika semua komponen kendaraan tersebut lengkap. Ada rodanya, ada mesinnya, ada setirnya, dan segala macam. Itu baru kendaraan tersebut bisa berjalan dengan sempurna. Sama halnya, apakah kereta itu bisa berjalan di atas aspal tanpa rel, atau apakah kereta itu bisa berjalan di padang rumput atau di padang pasir? Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena komponen penting dari kereta yaitu rel sebagai jalannya, ya, itu tidak ada. Maka sahabat semua, demikian juga dengan Islam ini. Ya. Islam ini sempurna dan tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu ajaran dan ajaran yang lainnya. Ketika kita bicara surat, maka kita tidak bisa dan harus malah berbicara tentang masalah tentang kisos. Tidak bisa dipisahkan antara kewajiban berpuasa dengan kewajiban rajam. Tidak bisa dipisahkan antara kewajiban kita melakukan ibadah haji, ya, dengan misalnya hukuman cambuk. Jadi hukum Islam itu saling melengkapi dan tidak boleh dipisah-pisahkan, gitu. Nah, inilah yang kemudian kenapa Islam disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kenapa sampai sekarang banyak orang atau banyak kalangan yang mengatakan bahwa Islam itu saat ini terpuruk, Islam saat ini jelek. Apa yang dibayangkan orang tentang Islam? Kumuh, miskin, ya, teroris, radikal dan sebagainya. Ya. Kenapa? Ya karena memang saat ini Islam hanya dipahami sebatas pada ibadah-ibadah ritual saja. Islam hanya dibatasi pada aktivitas individunya saja. Jika ada seorang individu yang melakukan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan Islam, maka kemudian itu distigma bahwa Islam loh seperti itu. Jika misalnya ada orang Islam yang meminta-minta di keliling-keliling komplek misalnya, meminta sumbangan, apa yang ada di benak orang-orang sekitarnya? Oh, Islam itu mengajarkan minta-minta. Nah, sahabat semua, ya, itu kenapa bisa terjadi? Karena Islam hanya dibatasi pada aktivitas ibadah ritual semata. Islam tidak dilakukan atau Islam tidak dilaksanakan secara komprehensif. Islam tidak dijalankan secara kafah, secara sempurna. Maka kemudian itulah yang terjadi. Tapi coba sahabat semua bayangkan, ketika Islam itu diterapkan secara sempurna, syariah Islam itu diterapkan, dilaksanakan secara sempurna, hukum Quran dan Sunnah itu ditegakkan secara sempurna oleh sebuah daulah, ya, maka kita bisa berkaca sekali lagi dari masa lalu, ya, bagaimana Islam itu menjadi puncak pengetahuan, puncak peradaban manusia yang tertinggi dan belum pernah dicapai oleh peradaban manusia manapun sebelum atau setelahnya. Itulah yang akan terjadi ketika Islam itu benar-benar diterapkan secara sempurna. Maka rahmat Allah akan turun menyelimuti bumi, berkah Allah itu akan turun menyelimuti bumi. Nah, kenapa sampai sekarang Islam ini tidak atau belum menjadi agama yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh alam semesta di bumi ini, gitu. Kenapa? Karena saat ini Islam tidak diterapkan secara kafah, tidak diterapkan secara sempurna. Ketika dikatakan Islam rahmatan lil alamin, maka
banyak orang yang mengatakan bahwa Islam itu berarti hanya jujur, kemudian tawadu, qanaah, kemudian sering sedekah, baik dengan orang, baik dengan tetangga, ya, beramal soleh, ya. Hanya sebatas itu saja Islam dikerucutkan itu, dibuat Islam hanya mengatur hal-hal seperti itu saja. Sementara ajaran Islam yang lain, ya, yang perkara tentang ekonomi, politik, budaya, hukum, ya, itu disingkirkan. Maka yang terjadi ya seperti ini, gitu. Yang terjadi seperti ini, umat Islam selalu dilecehkan, bahkan Al-Quran pun dihinakan. Al-Quran dilecehkan oleh siapa? Oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang kafir. Kita bisa melihat, ya, bagaimana baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW, manusia teragung yang pernah ada di muka bumi ini, yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, yang membawa manusia dari kegelapan menuju nur, menuju cahaya Islam yang luar biasa, itu dihinakan, dibuat karikatur dengan yang sangat menjijikkan, gitu ya. Masih ingat kasusnya Geert Wilders dari Jerman, ya. Nah, itulah sahabat yang kemudian terjadi pada Islam dan kaum muslimin saat ini. Kenapa? Karena sekali lagi Islam hanya diterapkan tidak secara kafah, tidak sempurna. Maka makna Islam rahmatan lil alamin jangan kita sempitkan hanya pada aktivitas ritual ibadah semata. Tetapi Islam rahmatan lil alamin itu adalah jika seluruh syariah Islam, seluruh hukum Quran dan Sunnah diterapkan secara kafah, secara sempurna oleh sebuah institusi daulah atau khilafah. Nah, sahabat semua, ya, yuk kita sama-sama ngaji lagi, kita mengkaji lagi tentang bagaimana Islam ini mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Ya, tidak hanya perkara individual semata, tapi juga bagaimana Islam itu mengatur jamaah, bagaimana Islam itu mengatur sebuah negara, sebuah interaksi sosial manusia. Ya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Brunei, kemudian di Malaysia, Amerika, Cina, Maroko, Eropa, Asia, Timur Tengah, ya. Dan Islam telah membuktikan itu selama berabad-abad, sahabat semua. Ya, telah memberikan kemakmuran yang luar biasa, keadilan yang luar biasa, ya, yang diakui oleh banyak kalangan, baik orang-orang yang beriman kepada Allah maupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Karen Armstrong, Will Durant, ya, itu adalah salah satu atau dua contoh dari orang-orang yang benar-benar memahami Islam dan memahami bahwa Islam itu benar-benar sebuah agama yang rahmatan lil alamin ketika diterapkan secara menyeluruh oleh sebuah daulah, atau dalam Islam disebut dengan khilafah. Itu, ya. Jadi konsep Islam rahmatan lil alamin adalah ketika seluruh hukum Quran, seluruh syariah Allah diterapkan secara sempurna oleh sebuah institusi negara. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.